Tadi yang turun, coba naik balik yang tadi silakan naik balik, kita bisa ngobrol santai saja kali ini. Rencananya ini memang 1 jam, waktunya singkat sekali. Saya sapa dulu anda-anda yang bersabar tadi, yang sudah bersedia masuk dalam kapal ini. Shalom dan Assalamualaikum kepada anda-anda semua. Nah, silakan Pak Palas. Shalom. Terima kasih. Salam kenal nih Pak Palas. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin di komen bagaimana? Selamat malam Kakanda, Profesor Cakra. Ya, selamat malam Pak Palas. Ya, semoga Tuhan selalu memberkati Abang Anda Profesor. Saya sangat menarik ya belakangan ini. Apa yang Abang Anda kemukakan sangat-sangat memberikan edukasi. Mulai beberapa hari belakangan saya selalu ikutin, walaupun saya tidak bisa memberikan gift, tapi paling tidak bermanfaat sekali buat saya dalam rangka untuk mengembangkan potensi dan pengetahuan dalam Abang Anda memberikan sangat luas sekali, cakupannya sangat luas sekali. Apalagi tadi malam itu memberikan penjelasan ya. Cuman ada satu pertanyaan saya, mohon Kakak Anda berikan edukasi dan penjelasan kepada saya. Begini, pertanyaan saya, kenapa justru terkadang kontradiksi hadis yang disampaikan Bang Profesor dari malam itu dengan ayat-ayat Al-Quran dan nilai-nilai kebenaran yang logik ya, bukan logik fallacy atau cacat berpikir, tapi justru banyak sekali yang Abang paparkan tadi malam itu justru terkadang bisa kitab-kitab selain daripada kitab yang telah diturunkan, adalah kitab-kitab lain yang dipedomani saudara kita dari Muslim yang justru membuat bertolak belakang dengan apa disebut dengan rahmatan lil alamin itu. Kebetulan saya kurang banyak pengetahuan tentang ilmu agama Islam, walaupun saya juga latar belakangnya dari Islam. Jadi mohon Abang Anda berikan dulu pemaparan dan edukasi buat saya. Terima kasih Abang. Terima kasih banyak Pak Palas. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang luar biasa, yang saya kira sungguh signifikan. Memang secara struktur, secara doktrin Islam itu sungguh bermasalah kalau kita bawa ke dalam logik. Dalam logika yang saya maksud logika alam. Dalam Islam ada logika tersendiri. Logikanya bermuara kepada logika berdongeng. Misalkan begini ya, satu contoh ya, yang saya maksud logika dalam Islam beda logika yang dalam alam dan logika dalam akademia. Misalkan sering sekali dalam akademia Anda mendengar yang dimaksud logis itu adalah, misalkan ada seorang ulama mengajarkan satu pelajaran, diajarkan kepada murid agar kamu kalau ingin mengerti sesuatu harus mengikuti ilmu ulama. Nah, secara logika memang ada logika di situ. Memang kita ingin cari ilmu. Kalau kita menginginkan keterampilan pandai bertukang, ya belajarnya pada seorang yang tahu sama orang yang tahu bagaimana cara ngelas. Tetapi persoalannya di dalam Islam itu ilmu yang diajarkan ulama bukan ke situ. Bukannya misalkan ulama mengajarkan ilmu yang diklaim pasti, ilmu kebenaran, ilmu yang mengajak kepada orang, kepada pencerahan, kepada kehidupan yang terang benderang. Ternyata yang didapat oleh
ulama itu bukan demikian. Nah, jadi menggunakan analogi, misalkan seseorang yang ingin belajar ngelas, pandai-pandai ngelas, dia akan pandai ngelas. Tidak sama analoginya kita belajar dengan seorang ulama. Karena ilmu yang mereka ajarkan adalah ilmu-ilmu berdongeng. Nah, itu bedanya, yang pertama. Nah, secara pendekatan perguruan itu sungguh bermasalah dari situ. Makanya analogi yang sering digunakan orang Islam, kalau kamu ingin tahu Islam, ya tanya sama orang ulama, sama ustadz, mereka yang lebih tahu. Nah, ini analogi yang sangat keliru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara struktur, Islam itu menggunakan konsep-konsep terbalik. Misalkan begini, kita dengar Sahih Al-Bukhari. Sahih itu kan secara literal maknanya otentik. Ternyata kalau kita buka, kita pelajari apa isi Sahih atau Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ternyata kandungan yang dikandung kitab itu adalah isi-isi konspirasi teori. Artinya, Sahih yang ada di kulit kitab Al-Bukhari atau Sahih Muslim ternyata bukan otentik. Nah, jadi orang Islam itu sudah terbiasa mungkin tertipu dengan slogan. Tidak pernah mungkin jarang ya melakukan satu refleksi apakah benar otentik itu artinya sahih itu artinya otentik, artinya faktual. Nah, kalau kita tidak berani mempertanyakan hal-hal yang demikian, orang Islam kan sering termakan dengan dogma-dogma dan cerita-cerita dongeng. Nah, itu salah satu contoh secara slogan itu sering sekali dan banyak sekali dalam Islam itu terbalik. Banyak sekali. Nah, saya kasih beberapa contoh lain. Anda sering mendengar amal ma'ruf nahi mungkar. Itu slogan yang sering dikeluarkan dalam dakwah-dakwah. Kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kalau Anda perhatikan dengan teliti, apa sih yang dimaksud amal ma'ruf? Nah, amal ma'ruf di publik itu diterjemahkan kerja-kerja baik, ya kan? Kita mengajak orang kepada kebaikan, kepada kemaslahatan bersama. Nah, tetapi kalau kita perhatikan secara detail lebih dalam lagi melalui kacamata syariat Islam, ternyata yang dimaksud amar ma'ruf adalah kerja-kerja ancam-ancam orang, menipu orang, kerja-kerja cambuk-cambuk orang, kerja-kerja mempertakutkan seseorang. Nah, itu yang dimaksud amar ma'ruf. Nah, jadi kita terpikir, waduh, kok definisi amar ma'ruf kok bisa demikian? Ya memang demikian. Nah, ini yang sering salah dipahamkan oleh orang Islam yang mereka terjebak dalam definisi ternyata terbalik. Nah, sehingga definisi rahmatan lil alamin pun tidak pernah bisa diaktualisasikan karena dari konsep dari framework, dari bagan struktur doktrin itu sudah terbalik. Nah, impian rahmatan lil alamin tidak bisa mungkin tercapai. Sungguh tidak mungkin. Karena kalau kita ingin menciptakan rahmatan lil alamin seperti yang mereka bayangkan, seperti yang dibayangkan umat, maka harus ada bagan secara alam, secara lahir, itu harus memang antara definisi dan perbuatan itu harus ada satu sinkronisasi atau persenyawaan. Nah, kalau antara definisi kata-kata atau slogan dengan perbuatan tidak senyawa, maka ada masalah yang sangat bermasalah di dalam doktrin itu sendiri. Nah, ini hal yang sungguh tidak dimengerti oleh banyak orang Muslim, sehingga mereka kejebak. Kok Islam ini diklaim agama yang tenang, kan Islam is peace. Nah, kalau di Barat ini sering dislogankan atau menjadi bahan slogan Islam is peace. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin sering digunakan Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, padahal kalau kita kaji lebih dalam,
Silakan Anda tunjukkan. Bisakah Anda tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin pada diri Anda? Nah, kebanyakan orang Muslim kejebak, tidak bisa menjawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena peta atau paradigm, kalau dalam masalah psikologi itu dikatakan paradigm, cara kita berpikir. Jadi peta atau bagan yang ada dalam doktrin Islam itu tidak sinkron apa yang ada dalam alam. Nah, ketika kita mempertanyakan bisakah Anda mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin pada diri Anda? Nah, mereka kejebak. Tidak bisa mengeluarkan impian Islam yang rahmatan lil alamin itu bagaimana? Nah, paling kurang pada diri mereka. Ya kan, pada diri mereka sendiri. Nah, itu satu hal yang cukup mendasar, di mana slogan ini sering di satu segi ditunjukkan atau dipamerkan kepada publik, definisinya A, tetapi pada tindakan ternyata terbalik daripada apa yang dikatakan. Nah, contoh lain misalkan rukun Islam. Rukun Islam itu secara teologi kan dikatakan diperuntukkan agar umat Islam ini bisa jadi orang baik-baik, bisa jadi orang atau golongan-golongan yang terbuka, ya kan, yang rahmatan lil alamin, bisa membuat mereka ini memutuskan satu keputusan yang lebih tepat dalam hidup. Ternyata rukun Islam itu tidak menciptakan umat Islam kepada orang baik-baik. Nah, ini kita sudah terbukti. Sembahyang, puasa, umrah, naik haji, dan syariat dan syahadat dan lain-lain yang terkait dengan rukun Islam, ritualitas itu ternyata tidak bisa melahirkan perwujudan kepada manusia sehingga mereka ini bisa jujur, bisa kreatif, bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, ternyata syariat Islam itu tidak bisa dijadikan sumber moralitas dan juga tidak bisa dijadikan sumber spiritualitas. Nah, dalam hal ini umat Islam ketipu, benar-benar ketipu. Nah, itu adalah sebagian contoh-contoh dari terminologi atau slogan yang terbalik. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang lain yang bisa kita angkat nanti ke depan, yang saya kira sungguh panjang dialog ini. Tetapi sekadar untuk menjawab pertanyaan Anda, dasar inti yang membuat orang Islam ini kejebak karena dari definisi atau slogan yang digunakan itu ternyata bukan seperti yang mereka bayangkan. Nah, saya kira demikian Pak Palas, atas pertanyaan Anda. Nanti bisa kita jabarkan karena ini pertanyaan yang sungguh penting saya kira dan sungguh signifikan yang perlu kita terus bahaskan dan gugat, ya kan, perlu kita terus gugat persoalan slogan atau terminologi, kata-kata yang digunakan umat ini, bagaimana sehingga mereka tidak terjebak dan terperangkap dalam sistem yang palsu, ya kan? Sistem yang palsu. Demikian Pak Palas. Kira-kira gimana? Izin Bang Profesor, mohon izin Bang, bisa nggak satu lagi Bang, satu lagi aja Bang. Ya, boleh. Silakan Pak Palas, satu lagi ya, silakan. Sebentar ya Pak Boy. Sebentar Pak Boy. Siap Ustaz. Ya, terima kasih Profesor. Sebetulnya saya pengen juga membatasi tadi, tapi ada sedikit lagi yang memang saya belum dapat jawabannya sebetulnya. Jadi di kampung kami itu, Profesor, di sana itu kan ada yang namanya itu Tarikat Naksabandiyah ya, di kampung kami itu. Di balik amalan mereka, saya kan pengen tahu aja ya Profesor, ya bukan maksud saya mendiskreditkan atau bagaimana, enggak, saya pengen tahu aja. Justru ketika mereka ada muridnya, ada pemuritan di sana, mereka justru ada perguruan semacam pencak silat gitu ya. Nah, mereka justru mengatakan keluarga saya juga sebetulnya, memang kebetulan setahun yang lalu udah almarhum abang saya ini sebagai guru tarikat.
Nah, murid-muridnya ini ketika mereka semacam latihan itu di tengah-tengah kegelapan dan mereka katanya mengaku mendapat wahyu sehingga jurus-jurus silat mereka itu bukan diajarkan tapi sumbernya itu dari amalan yaitu semacam itu tadi yang saya sampaikan tadi bagian daripada mungkin ya tarikat tadi dia saya tidak mengerti gitu tapi justru mereka tidak memperagakan jurusnya tapi mereka justru mereka bisa jadi sakti bisa lebih hebat seperti itu kira-kira pandangan Profesor silakan Pak Profesor. Ya baik kalau ini ya kalau saya mengerti apa yang Anda ungkapkan dalam ilmu baik Naqsabandiyah atau semacam itu ilmu sufi itu kan serupa mungkin terminologinya yang digunakan agak sedikit berbeda tetapi pada prinsipnya sama saya lihat sama begini dalam secara ini ya secara agak saya perluaskan sedikit saya kaitkan dengan konsep sufi karena yang di Naqsabandiyat itu ada elemen-elemen yang terkait dengan pemikiran sufi kan jadi secara umum tarikat hakikat syariat makrifat kan nah kenapa pemikiran atau ilmu sufi dalam Islam tidak bisa banyak ambil andil dalam pembentukan akhlak yang bisa diwujudkan lahir dalam kenyataan? Jawabannya sederhana saja, karena mereka terikat kepada syariat. Nah, syariat inilah yang bermasalah. Nah, inilah satu hal yang umat Islam tidak mau mengakui, tidak mau atau takut. Ya kan karena takut kalau mereka mempermasalahkan syariat, mereka langsung diklaim kafir dan macam-macam. Nah, inilah persoalannya dalam filsafat Islam. Walaupun mereka begitu menggiurkan cara menerangkan persoalan makrifat, persoalan tarikat, persoalan hakikat. Nah, kalau mereka masih terikat kepada syariat, konsep-konsep makrifat itu tidak berfungsi dan tidak bermakna sama sekali. Nah, misalkan begini, saya kasih analogi. Kalau kita tahu kita terjerat dalam lumpur hitam, kalau kita mau keluar dari lumpur itu, ya kan kita mau bersih, pertama sekali kita harus keluar dari lumpur tempat kita yang terjerat. Nah, jadi dalam filsafat Islam, mereka tidak bisa keluar dari lumpur. Yang saya maksud lumpur ini ya syariat. Konsep-konsep syar'i. Dalam hal ini kewajiban ritualitas. Kemudian nanti ada ancaman-ancaman atau hukum apa-apa yang dibebankan kepada masyarakat yang dianggap melanggarkan syariat. Nah, inilah yang jadi masalah. Karena syariat itu ternyata bertentangan dengan konsep alam. Apapun konsep makrifat yang mereka promosikan, ya kan? Apapun konsep hakikat yang mereka promosikan, apapun konsep-konsep lain yang mereka kaitkan dengan filsafat Islam atau sufi, kalau mereka tidak bisa melepaskan, kalau mereka tidak bisa menggugat duduk perkara syariat, maka konsep filsafat atau sufi dalam Islam itu tidak bisa berfungsi sama sekali dan tidak bisa mewujudkan karakter yang seperti yang mereka inginkan. Nah, menjawab pertanyaan Anda tentang aliran Naqsabandiyah, itu hampir sama. Walaupun mungkin dalam aliran Naqsabandiyah ini ada sedikit mungkin jabaran atau sendi daripada ilmu mereka itu kepada silat, ya kan, kepada itu kan hanya salah satu dimensi sebagai kulit, kalau bisa saya katakan sebagai kulit. Tetapi pada esensinya di situ
kalau mereka ingin menciptakan manusia yang berakhlak, kreatif, produktif, dan berwawasan kepada enlightenment, kalau istilah bahasa Inggris, nah itu susah karena Naqsyabandiyah itu tidak terlepas daripada syariat yang saya sebutkan tadi. Ya, ini syari'i atau syariat inilah yang bermasalah dalam Islam, yang mengikat umat Islam, sehingga mereka yang pertama tidak bisa meninggalkan syariat. Kalau mereka tinggalkan syariat, mereka dianggap mereka terus secara otomatis bukan orang Islam. Itu satu sendi yang saya kira sungguh bermasalah dan perlu kita gugat pelan-pelan untuk mengajak kawan-kawan kita di sini dan pelajar-pelajar yang kritis untuk kita ini untuk bisa kita tunjukkan bagan yang mereka pegang, bahwa bagan itu atau kerangka syar'i yang terkait dengan Islam sungguh bermasalah dan perlu kita kupas pada kali mendatang persoalan ini. Demikian, Pak Palas. Terima kasih banyak atas edukasi dan penjabarannya, Profesor. Saya minta maaf kepada Ustadz Enjoy, kepada saudara-saudara saya yang di bawah, apabila pertanyaan saya tidak arif atau bijaksana dan bisa menyinggung perasaan. Tidak ada maksud saya dalam hati saya, dalam kerendahan hati saya, tidak ada bermaksud yang lain-lain, tidak untuk mendiskreditkan, tidak. Hanya sekedar saya ingin menjadi terang, menjadi garam, bolehlah artinya saya aplikasikan perintah Tuhan Yesus kepada saya, hingga saya tidak mengasihi orang Kristen saja, tetapi saya harus mengasihi semua ciptaan daripada Tuhan. Demikian Profesor, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Ya, mantap Pak Palas, mantap, terima kasih banyak ini atas kontribusi. Izin turun ya Profesor ya, saya izin turun ya. Ya, baik, terima kasih ya. Kita ini ya kita connect ya, Pak Palas. Oke, Bang. Shalom ya. Shalom.